Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang yaitu Anggun Fitriani, Rifa Siti Syarifah, dan Ramadan Aditya akan membahas mengenai inovasi pendidikan melalui program e-learning. Nah, mengapa pembahasan mengenai e-learning ini sangat penting? Hal ini karena tanpa kita sadari bahwa di era ini, transformasi digital telah banyak mempengaruhi proses pendidikan. Contohnya saja ketika masa pandemi COVID-19. Saat itu, e-learning ini menjadi salah satu terobosan dan inovasi yang dapat memperbaiki pendidikan yang menurun akibat terhalang oleh adanya pandemi. Oleh karena itu, marilah kita bahas mengenai bagaimana sebenarnya konsep dari program e-learning ini. Perkenalkan, saya Ramadan Aditya dari kelompok 6 akan memaparkan pengertian e-learning. E-learning sendiri adalah suatu jenis model atau metode pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai teknologi elektronik. Biasanya, e-learning identik dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara virtual atau tidak tatap muka langsung, sehingga pembelajaran yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa harus berada di dalam kelas ataupun dengan waktu tertentu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah e-learning. E-learning pertama kalinya diperkenalkan oleh Universitas Illinois di Urbana-Champaign. Setelah perkenalan untuk pertama kalinya, e-learning terus mengalami perkembangan dan kemajuan dari masa ke masa, sehingga perkembangan tersebut disoroti terutama pada tahun 1990, 1994, 1977, dan 1999. Baik, di sini saya Anggun Fitriani akan menjelaskan pembahasan yang telah dijelaskan oleh presenter sebelumnya. Kita akan bahas mengenai komponen dalam e-learning. Nah, apa sih komponen e-learning ini? Komponen dalam e-learning ini merupakan hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan e-learning. Dalam hal ini ada 3 komponen utama. Yang pertama itu teknologi, yang kedua itu konten atau materi ajar, dan yang ketiga itu desain pembelajaran. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu mengenai teknologi. Nah, teknologi ini menjadi salah satu komponen utama dalam proses e-learning karena e-learning sendiri merupakan pembelajaran yang berbasiskan teknologi-teknologi elektronik yang ada di zaman atau di era ini. Oleh karena itu, teknologi ini menjadi suatu hal yang utama dalam proses e-learning. Tanpa adanya teknologi tentunya tidak akan bisa melaksanakan e-learning. Nah, yang kedua yaitu konten atau materi ajar. Tentunya baik di dalam e-learning ataupun di dalam pembelajaran konvensional, materi atau konten ajar ini perlu ada sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Namun bedanya dalam hal e-learning ini, berbagai konten atau materi ajar bisa dipersiapkan bisa melalui video atau audio ataupun audio visual dan lain sebagainya. Nah, dalam e-learning ini banyak konten atau banyak materi pembelajaran yang bisa dikuasai atau bisa dicari, bisa dipersiapkan. Nah, yang ketiga itu mengenai desain pembelajaran. Komponen yang ketiga yang mesti dipersiapkan yaitu desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran ini berhubungan dengan bagaimana proses pembelajaran, model pembelajaran yang akan dilaksanakan, metodenya seperti apa, serta hal apa aja yang akan dipersiapkan. Nah, itu berkaitan dengan desain pembelajaran. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai fungsi dari e-learning. Nah, di sini ada 3 fungsi utama dari e-learning. Yang pertama yaitu sebagai suplemen, yang kedua sebagai komplement, dan yang ketiga sebagai substitusi. Nah, mari kita bahas. Yang pertama itu sebagai suplemen. Artinya e-learning ini sebagai tambahan dari proses pembelajaran konvensional. Jadi peserta didik ketika ingin menambah wawasannya, menambah ilmunya, dan menambah pengetahuannya, dia bisa menggunakan e-learning ini sebagai salah satu opsi untuk menambah pemahaman
peserta didik. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai komplement. Nah, sebagai komplement ini sebagai pelengkap dari proses pembelajaran secara konvensional. Artinya di sini guru ataupun peserta didik bisa menggunakan e-learning sebagai tambahan atau penguat ataupun remedial agar dia bisa menambah wawasannya dan memperkuat wawasannya. Mungkin saja ketika proses pembelajaran ada hal yang belum disampaikan oleh guru, sehingga pembahasan yang memang seharusnya sudah dibahas semuanya, tapi ada hal yang belum dibahas. Nah, hal itu bisa ditambah melalui e-learning. Nah, kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi substitusi. Nah, fungsi substitusi ini sebagai pengganti. Contohnya pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Nah, di situ e-learning menjadi salah satu contoh berfungsi sebagai pengganti dari proses pembelajaran konvensional. Baik, kemudian pembahasan mengenai manfaat dari e-learning. Nah, di sini ada berbagai manfaat dari e-learning. Mengambil dari pendapat Hartanto 2016, disebutkan bahwa ada 9 manfaat dari e-learning ini. Yang pertama yaitu fleksibilitas tempat dan waktu. Jadi adanya e-learning ini mampu memfleksibelkan tempat dan waktu. Jadi ketika peserta didik ataupun seseorang ingin belajar, dia bisa belajar dimanapun dan kapanpun tanpa terpaku pada harus adanya kelas, harus adanya guru, dan harus dengan waktu yang tertentu. Kemudian yang kedua yaitu bermanfaat untuk independent learning. Artinya peserta didik dia bisa belajar dengan mandiri, bisa belajar sendiri tanpa memerlukan adanya guru. Dia bisa memanfaatkan konten-konten yang ada di sosial media untuk belajar dan menambah wawasannya. Nah, yang ketiga itu dari segi biayanya. Manfaat dari segi biayanya ini dikatakan bahwa dengan adanya e-learning ini memperkecil biaya dalam proses pembelajaran. Contohnya, ketika melakukan proses pembelajaran secara konvensional, biasanya itu ada biaya transportasi, ada biaya akomodasi, ada biaya untuk membeli peralatan-peralatan pembelajaran seperti buku, ballpoint, dan lain sebagainya. Nah, hal itu bisa dikurangi dengan pembelajaran e-learning. Ketika pembelajaran e-learning cukup hanya dengan mengeluarkan untuk membeli kuota. Baik, yang keempat itu mengenai fleksibilitas kecepatan pembelajaran. Jadi, salah satu manfaat adanya e-learning ini yaitu memfleksibilitaskan kecepatan pembelajaran dari siswa. Jadi, peserta didik itu tidak mesti terpaku proses pembelajarannya, kecepatan pembelajarannya itu tidak terpaku pada apa yang dibahas oleh guru. Dia bisa mempercepat pemahamannya dengan menggunakan learning. Contoh, dia bisa menggunakan learning untuk menambah pemahaman yang emang sebelumnya belum disampaikan oleh gurunya. Jadi ketika gurunya menyampaikan di kelas konvensional, dia sudah lebih dulu sedikit banyaknya lebih memahami. Nah, yang kelima yaitu manfaatnya standarisasi pengajaran. Jadi dalam e-learning itu semua pembahasan itu terstandar. Berbeda hal dengan pembelajaran secara konvensional. Pembelajaran secara konvensional biasanya tergantung pada gurunya. Contohnya ketika gurunya sedang tidak mood atau suasana hatinya sedang buruk, itu pasti pembahasannya antara di kelas yang satu dengan di kelas yang lainnya, ataupun dengan peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya, itu biasanya berbeda. Nah, oleh karena itu dengan adanya e-learning ini dapat menjadi standarisasi pengajaran. Manfaat yang keenam yaitu efektivitas pengajaran. Jadi dengan adanya e-learning ini dapat mengefektivitaskan pengajaran. Mulai dari model pembelajarannya, kemudian materi ajarnya itu bisa beragam dan menyesuaikan kemampuan ataupun keinginan siswanya atau keinginan peserta didiknya. Nah, yang ketujuh yaitu
manfaat yang ketujuh yaitu kecepatan distribusi. Jadi dengan adanya e-learning ini dapat menjadi solusi untuk meratakan pendidikan yang ada terutama di Indonesia ini. Dengan adanya e-learning baik dari masyarakat terpencil ataupun yang ada di kota itu bisa sama-sama merasakan pendidikan, sama-sama mendapat pengajaran yang setara gitu. Ketika di kota mendapatkan pemahaman tentang ini, maka di daerah yang terpencil pun mampu mendapatkan hal itu. Jadi dengan adanya e-learning ini mampu mendistribusikan pengajaran secara merata. Nah, yang kedelapan yaitu bermanfaat untuk ketersediaan on demand, artinya ketersediaan sesuai permintaan. Jadi dengan adanya e-learning, peserta didik ataupun guru ketika ingin mencari pembelajaran sesuatu, dia bisa langsung mendapatkannya. Contoh, penggunaan Google atau penggunaan media sosial lainnya. Ketika misal kita ingin belajar mengenai inovasi pendidikan, nah nanti itu akan muncul berbagai hal mengenai inovasi pendidikan, baik penjelasannya, contoh-contohnya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu manfaat dari adanya e-learning yaitu otomatisasi proses administrasi. Jadi dalam e-learning ini administrasi seperti nilai, data-data siswa itu dapat otomatisasi ada gitu. Jadi guru tidak perlu khawatir data hilang ataupun materi ajar hilang. Dengan adanya e-learning ini, materi ajar itu akan tersimpan baik selama apapun. Perkenalkan, nama saya Ripa Siti Syarifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari e-learning. E-learning mempunyai kelebihan, di antaranya mampu memberikan pengalaman yang baru, menarik, dan bermakna bagi peserta didik, dan mampu memudahkan dalam transfer informasi dan komunikasi. Selain itu juga bisa memperbaiki daya ingat dan tingkat kepemahaman seorang peserta didik. Selanjutnya itu bisa menghemat dan mengurangi biaya pendidikan. Kelebihan lainnya juga pembelajaran prosesnya tidak terpusat pada pengajar. Selanjutnya yaitu kekurangan dari e-learning. E-learning mempunyai kekurangan, diantaranya tidak semua peserta didik bisa menggunakan e-learning dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu e-learning menuntut adanya self-learning, di mana peserta didik memotivasi diri sendiri agar mau belajar, dan membutuhkan adanya programming yang interaktif, diantaranya yaitu menggunakan sesuai dengan pengguna itu sendiri. Selanjutnya yaitu kekurangan e-learning, yaitu membutuhkan biaya awal yang sangat mahal, dan diantaranya kekurangan dari e-learning juga tidak semua materi bisa digunakan menggunakan e-learning. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai model-model e-learning. E-learning ini mempunyai 3 model, diantaranya yaitu model web course, model web centric course, dan model web enhanced course. Selanjutnya yaitu web course, di mana web course itu adalah penggunaan internet dalam penggunaan bidang pendidikan. Di antaranya yaitu di situ peserta didik dan pengajar tidak melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Selanjutnya yaitu web centric course, yaitu penggunaan internet yang memadukan antara jarak jauh dan tatap muka. Selanjutnya yaitu web enhanced course, di mana web enhanced course ini adalah pemanfaatan internet dalam membantu meningkatkan kualitas belajar mengajar dan proses yang dilaksanakan oleh pengajar bersama peserta didik. E-learning sebagai solusi permasalahan pendidikan di Indonesia. Mengapa e-learning menjadi solusi permasalahan pendidikan di Indonesia? Dibuktikannya dengan adanya pandemi pada tahun 2020. E-learning digunakan oleh pemerintah Indonesia sebagai solusi dalam keberlangsungan pendidikan di Indonesia, dan sekarang bukan hanya untuk sebagai solusi, tetapi juga untuk inovasi pembaharu dalam dunia pendidikan. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.